selesai di Polsek Sewon. Sewon ya Mas. Nah, tadi kasus apa ini Mas? Pencurian. Pencurian ya. Pencurian. Mualaf minta bersyahadat di MCY ya kan. Terus tahu-tahu dikasih kerjaan, dikasih tempat tinggal, kasih makan, malah Ya. ya qadarullah. Ya lumayan. Ternyata ya pelaporan ini pengalaman pertama saya soalnya Mas Naryo mungkin udah sering ya? Dari sore sampai jam 10 malam ini. Sampai jam 10 malam, wah nggak nyangka ya, capek banget ini ternyata. Kita ngelaporin capek ya ternyata. Ya. Besok masih persidangan juga itu. Besok kita masih jadi dipanggil, saksi ya. Masya Allah. Nah itulah, kita nggak tahu mualaf mana yang oknum, mualaf mana yang beneran, tapi ya kita selalu waspada. Ini yang alertnya tuh selalu bagus nih Mas Naryo nih. Oh ini bahaya nih orang nih katanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih 3 hari lalu ya, kita di Mualaf Center Yogyakarta mensyahadatkan mas-mas yang dari Bandung ya, ngakunya beragama Buddha ya, dari Buddha mana saya lupa ya, tapi pernah jadi biksu juga ngakunya begitu. Nah, datang ke Mualaf Center siang, kita kondisikan, katanya mau syahadat, kita syahadatkan, lalu kita kondisikan segala hal lainnya, seperti kita kerjaan, kita berikan kerjaan. Alhamdulillah dapat kerjaan di tempatnya Mas Fani ya, sesuai dengan skillnya yang ada. Lalu shelter juga langsung ditampung, kita kondisikan juga. Rumah tinggal berarti ada, kita kondisikan makannya juga ya, begitu ya Mas Fani ya. Kita kondisikan lengkap secara keseluruhan, dan juga kita ingatkan akan adanya perlindungan hukum ya dari Mualaf Center Yogyakarta. Jadi ketika seorang mualaf masuk Islam, maka mereka mendapatkan perlindungan hukum ya, karena sah secara hukum seseorang dapat memilih agamanya masing-masing. Nah, sayangnya pada hari ini mualaf yang kita kondisikan ini atas nama Mas Alan ya, kedapatan melakukan tindak kriminal, yaitu pencurian di rumah Mas Fani ya. Mas Fani yang memberikan pekerjaan, shelter, makan dan lain-lain. Ini sangat disayangkan ya. Jadi ada beberapa item yang telah dicuri oleh Mas Alan ini. Apa aja tadi Mas Alan? Laptop. Terus? Laptop ini? Tablet. Terus? Headset Bluetooth. Terus? Jam tangan. Pakaian. Ada pakaian juga. Sampel pakaian. Dari awal kita udah ngasih tahu ya Mas ya, kalau Mualaf Center ini memberikan perlindungan, kita baik. Apakah ada semua hak seorang mualaf kami tunaikan di sini di Mualaf Center Yogyakarta. Dan kami sebenarnya nggak habis pikir kenapa Mas Alan mau ngelakuin ini. Gitu. Terpulang dengan apapun alasannya, ini adalah satu tindak kriminal yang ya, kalau memang sudah tindak kriminal, kita akan memproses ini secara hukum. Jadi apapun yang Mas Alan lakukan ya harus siap dengan konsekuensinya gitu. Kami sudah semaksimal mungkin memfasilitasi, kami sudah semaksimal mungkin mengupayakan yang terbaik ya. Tapi dengan ini kami kembalikan semuanya kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Gitu Mas Alan ya. Ya Mas Alan, coba sekali lagi
dengan statementnya mengakui bahwa telah melakukan pencurian dengan suara yang keras, Mas. Saya Awan hari ini telah melakukan kesalahan tindak pidana pencurian di tempat orang yang telah menolong saya selama ini. Saya menyesal dan siap mempertanggungjawabkan apa yang telah saya perbuat. Ini loh. Nih. Haifal Alan Cendra. Haifal Alan. Yang keras. Haifal Alan Cendra. Hanya fotokopi. Dilihat Mas, tadi ada kirim foto ke saya. Tolong masukkan penjara aja di orang ini. Ya. Ya. Terima kasih. KTP-nya sama itu masuk KTP-nya dulu semua ada handphonenya nggak? Kamu bawa HP nggak? Enggak. Nggak ada. Nggak ada HP. Ya. Ya. Nih BB-nya ini loh. BB-nya apa teks, terus laptop, jam tangan, pakaian. Udah waktu bayi. Udah waktu bayi katanya. Buddha. Sudah. Buddha Mahayana. Buddha Mahayana. Sekarang saya mau nanya. Coba doanya gimana? Doa apa lo kita saudara? Kalau kamu Buddha, kamu bisa doa apa lo kita saudara? Nama tape Kuan Siling Pusa. Dia bukan Buddha Mas. Ngapusi ini kok. Jadi kalau saya tadi nanya, kalau dia Islam katanya Al-Fatihah masa nggak bisa? Kalau dia Buddha katanya apa lo kita saudara masa nggak bisa? Biksu itu ngakunya. Bukan, berarti kau bukan biksu dia. Tape Chow. Amito Sinchi. Ini bukan biksu Mas, tampang biksu nggak begini. Ini bisa jadi apa ini? Gay, LGBT. Ya tampang maling, tampang maling. Maling bukan biksu. Mau saya masukin saya aja Mas. Ya. Siap kok. G. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gitu ya. Udah sampai statement pengakuan tadi udah. Ini barang-barang Mas Fani ya, Mas ya. Yang ada di rumah. Ini kita ada 4 item yang ada di meja ini. Ada laptop, tab, Bluetooth, wireless headset sama jam. Nominal salah satunya. Laptop ini berapa, Mas? Itu sekitar 8 juta. 8 juta. Jam tangan, Jam tangan itu 600-700. headset, Headset 700. tab Tab 1.700.000. 1.700.000. Ya, sekitar itu. Jadi nominalnya sudah hampir 10 juta sebenarnya ya. Nominalnya hampir 10 juta, Mas. Sudah masuk. Lebih dari 2,5 juta sudah ada pidana yang bisa kena sampai 2 tahun lebih ya, Mas ya. 3 tahun ya. 4 tahun ya. Di atas kurang lebih segitu. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita langsung ke kantor polisi, kita proses secara hukum ya. Waspada selalu tentunya buat teman-teman sekalian dimanapun, kita tetap simpati, empati, tapi tetap waspada selalu gitu ya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Sekarang kita mau ke polsek ya. Kita lakukan tindak lanjut. Kita lakukan pelaporan di Polsek Sewon ya. Salah satu Mas Alan ini seorang yang sudah terbukti mencuri ya. Ayo ikuti kita terus.
Bismillah, kita udah sampai di Polsek Sewon. Kita akan lakukan pelaporan ya. Ini ditemenin sama Mas Fani selaku pemberi pekerjaan, fasilitas dan lain-lain, tapi juga sebagai korban. Nah, itu pelakunya, dan itu adalah Mas Naryo, salah satu insan hijrah yang aktif di Mall of Center, yang cukup aktif kalau ada kasus beginian karena memang ahli sekali di bidang itu. Dari Mall of Center Yogyakarta, Pak. Mall of Center Yogyakarta. Nah, jadi kebetulan Mas Alan ini pelaku beberapa waktu lalu bersyahadat di Mall of Center Yogyakarta. Nah, dengan statusnya yang dari Bandung, nggak ada kerjaan dan nggak ada tempat tinggal, lalu kami dari Mas Fani ini bersedia untuk mempekerjakan Mas Alan, mempekerjakan di rumah, kerja konveksi. Nah, jadi bikin baju gitu. Nah, setelah itu ternyata beberapa hari berselang pekerjaannya itu, Mas Alan ini melakukan tindak pidana ini, Pak, melakukan pencurian dari pagi ya, pencurian. Setelah itu alhamdulillah berhasil di-track ya, dari salah satu device yang dicuri memang disetting sama Mas Fani untuk bisa di-track ya. Jadi alhamdulillah bisa di-track, dan kita ketemukan Mas Alan ini ada di selatan Giwangan, selatan terminal Giwangan. Ya, ada. Apa yang kamu pikirkan sampai melakukan kejadian seperti itu? Padahal kamu sudah dibaikin sama orang sudah simpatik kamu masuk Islam, dikasihani, diberi pekerjaan, bahkan tempat tinggal juga. Nah, kenapa sampai kamu harusnya membalas budi baik, tetapi malah justru bikin ruginya orang? Ya, saya akui saya menyesal. Terus juga itu juga karena tertekan ya. Terus mungkin ini cara terbaik sebenarnya kalau misalkan tadi udah saya sempat pikirkan, mungkin di dalam sel akan lebih aman gitu. Tertekan kenapa? Siapa yang akan kamu? Dari pihak keluarga. Ditekan seperti apa? Kan ada kita, dan kita juga siap membela mu'alaf gitu loh, kalau memang ada tekanan di sana. Tekanan kan bukan berarti terus melakukan tindak kriminal seperti itu. Sebenarnya tadi juga saya kirim ke Brimob, itu kan polisi ya. Kenapa saya ngincernya di warnet saat situ gitu. Jadi misalkan ketangkep pun akan dibawa ke Brimobnya. Terus? Kalau dipenjarakan, seenggaknya dalam waktu beberapa jangka waktu kan, mungkin dengan saya di sel, otomatis keluarga akan melupakannya gitu. Tapi alasan rumit, kamu banyak omongmu nggak jelas, nggak tegas. Di Bandung kamu juga ngaku-ngaku apa tadi? Biksu. Oh, yang di Mall Center Bandung. Waktu itu kan habis di Jogja kan, karena nggak bisa bersyahadat waktu itu, terus malamnya pulang ke Bandung. Terus besok malamnya lagi, pas malam Kamis, saya mendatangi ke masjid Cina yang di Jalan Tamblong. Niatnya untuk bersyahadat, waktu cuma bawa fotokopi KTP gitu. Ketemu waktu itu habis Isya, ada ya, saya datangin masuk ke dalam, tinggal ada penjaga sama yang satu lagi
duduk kayak baca Al-Quran gitu, baca Al-Quran kecil. Nah, dia bernama katanya Koko Gunawan Huang gitu. Terus saya tanya-tanya syarat masuk Islam apa gitu. Terus intinya mah harus baca kalimat syahadat bilang. Terus saya nanya kalau untuk biaya berapa gitu. Sebenarnya sih kalau biaya itu gratis, cuman kalau mau ngurus sertifikat memang ada biayanya gitu, berapa gitu, 2,5 gitu. Nah, kalau saat ini memang saya nggak ada, paling saya butuh waktu, kasih aja seminggu atau 2 minggu baru saya cari uang. Habis itu memang paginya saya cari kerjaan jahit. Kepanjangan itu, ternyata kamu bohong toh? Enggak. Seperti itu? Iya. Akhirnya saya jahit di daerah Banjaran. Terus kamu ngaku-ngaku pendeta Hindu, Buddha tadi? Iya. Itu benar itu? Benar. Kohani aja nggak percaya, Kohani tahu doanya orang Buddha tadi kayak apa. Kamu suruh baca doanya nggak bisa. Kalau awal kita suara itu penting. Saya apal tapeco namo helatan atau layainan maolie poluti sekolah yang gitu kok. Itu tapeco, amito sincing. 10 mantra pendek. Terus kamu alasannya apa? Masuk Islam mu'alaf itu alasannya apa? Tertarik karena apanya? Ada apanya? Waktu dulu pas malam Waisak, saya mendapatkan kayak mimpi gitu. Asli ini. Terus? Jadi waktu itu kan harusnya saya tugas pagi atau cauke, itu sembahyang pagi sekitar jam 4. Nah saya demam, terus saya tidur minta izin sama suhu untuk tidur. Terus di sana saya mimpi gitu, kalau kita menyalakan dupa nanti kita akan terbakar. Jadi beneran satu ruang terbakar. Kamu di Buddha jadi pendeta, jadi ulamanya orang Hindu. Buddha. Iya Buddha loh. Buddha sama Hindu beda. Ya. Jadi ulamanya orang Buddha. Kamu ngerti agama di sana. Terus di Buddha itu mencuri itu hukumnya apa? Dosa melanggar sila kedua. Kamu paling tahu berarti kan di sana. Ahlinya agama Buddha. Tapi sudah masuk Islam juga kamu juga nyuri. Kan sebenarnya jujur ya. Kalau kalian jujur di Allah berani mati sekarang. Sebenarnya ini juga buat biar saya di penjara gitu. Dengan cara itu saya aman gitu. Saya nggak ada cara lain. Saya mau kelari kemana? Nggak ada yang dapat menolong saya. Kamu di rumah Mas Fani aja dikasih makan, dikasih pekerjaan, berarti kan kamu punya penghasilan nantinya. Nggak masalah keamanan dari santet dan lainnya. Saya punya pikiran sendiri. Saya pikirnya tuh orangnya gimana ya? Terlalu terbawa suasana, misalnya dengan ramalan itu langsung. Kalau nggak ngerasain sendiri itu susah. Nggak ada itu. Apalagi kamu ngakunya pendeta Buddha itu, kamu beriman berarti kan. Kalau saya niat beneran mau ngambil, mungkin udah saya jual. Buktinya enggak. Saya nunggu dari situ, sengaja saya nyalain HP-nya. Besok kalau di penjara belajar agama Islam, kamu sudah mu'alaf Ya, loh. itu pasti. Kalau bisa lebih lama lagi, jadi sebenarnya keluarga udah melupakan, anggap aja udah mati. Jangan jadi pembohong, jangan jadi pencuri. Alhamdulillah kita sudah melakukan pelaporan, sudah menuntaskan sedikit lagi korban Mas Fani ya di atas, dan pelakunya Mas Alan. Nah, memang kita sedih sebenarnya ya, saudara kita sendiri melakukan tindak kriminal gitu. Tapi bagaimanapun juga namanya hukum ya tetap harus berlaku gitu. Kalau dia berbuat kejahatan, dia memang harus sesuai dengan konsekuensinya, berarti ada hukumannya. Lepas dari itu, ya semoga ini menjadikan Mas Alan efek jerah, memberikan efek jerah kepada Mas Alan juga. Dan semoga ini menjadi pelajaran juga untuk kita semua.
berpikir sebelum bertindak dan selalu berhati-hati, waspada agar tak menjadi korban juga, dan selalu minta pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk selalu melindungi kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Yang saya rasa agenda kita hari ini yang kurang menyenangkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, naik lagi.